Halo semuanya, jumpa lagi dengan Fox Playthrough. Dan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Q&A kalian ya. Jadi kali ini sesi menjawab Q&A ya guys ya. Well, sebenarnya aku sempat ngecek, itu pertanyaan cuma ada 2. Cuman nggak apa-apa, aku jawab aja sekarang ya guys ya, daripada nggak kejawab kayak gitu. Yaudah guys, langsung aja kita akan mencoba untuk menjawab. Yang pertama, yang pertama datang dari Azril Kun ya. Fox Playthrough Q&A, sudah berapa lama tinggal di Taiwan dan sekarang umur berapa? Apakah juga fokus nge-YouTube akhir-akhir ini? Oh well, kalau dipikir-pikir ya, kalau nggak salah sih aku udah di Taiwan tuh sekitar 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Kalau nggak 4 tahun kurang berapa bulan gitu, 4 tahun kurang 2 bulan atau mungkin gitulah. Ya sekitar gituan lah, 3 tahun lebih lah kayak gitu. Aku ada di Taiwan kayak gitu. Terus kalau ditanya umur berapa sekarang, emang dari mukaku kelihatan dari umur berapa guys? Buat teman-teman kayak kalau ngelihat mukaku terus pas aku konten kayak gitu bikin video, menurut kalian aku umur berapa? Oke, aku jawab aku umur 24 tahun ya. Kemudian dia nanya juga, apakah juga fokus nge-YouTube akhir-akhir ini? Well, sebenarnya di Taiwan itu kalau setiap memasuki bulan Juli, Agustus, itu masa-masa liburan musim panas. Jadi kalau kalian sempat mendengar ya guys ya, kalian pernah mendengar ada liburan musim panas, liburan musim dingin. Nah, itu hanya berlaku di negara yang memiliki 4 musim. Salah satunya Taiwan ya. Jadi Taiwan itu memiliki 4 musim, panas, dingin, kemudian musim gugur dan musim semi. Nah, biasanya musim gugur itu sekitar bulan September, Oktober kayak gitu guys. Dan musim dingin itu mulai dari Desember sampai bulan Maret atau Februari kayak gitu ya guys ya. Pokoknya patokannya kalau kalian sempat main game dan di Steam itu ada yang namanya diskon summer sale. Nah, itu berarti itu udah masa-masanya musim panas. Kemudian ada autumn sale, itu berarti sekitar ntar September kayak gitu. Dan ada winter sale juga, nanti itu kalian tunggu di sekitar bulan Desember sama Januari. Dan untuk musim panas itu biasanya itu liburnya 2 bulan ya guys ya. Jadi aku tuh kuliah itu untuk semester terakhir kemarin itu, aku kan semester 7 ya. Itu dari bulan, sorry guys kalau ada itu tetanggaku itu nggak kayak nggak pengen masuk kamera juga nih. Kalau kalian nggak pernah kalau nggak percaya tuh ada mereka tuh, giliran disorot kameranya dia diem gitu. Emang ngeselin itu tetanggaku itu ya. Oke, kita kembali ke laptop ya guys ya. Jadi aku mulai masuk kuliah itu dari Februari sampai bulan Juni kemarin. Makanya kalau kalian sempat lihat Instagramku itu aku sempat ada wisuda ya guys ya. Dan itu bulan Juni kemarin aku sempat wisuda. Kemudian bulan Juli, Agustus sampai awal September itu aku libur. Dan aku gunakan waktu liburku itu untuk nge-YouTube ya. Jadi itu alasannya kenapa akhir-akhir ini aku aktif di YouTube, karena memang lagi free kayak gitu. Jadi aku nggak tahu nanti kalau misalkan udah mulai masuk kuliah lagi, semester 8 berarti, atau semester akhir nanti bulan September, awal September sampai Januari ya, itu aku nggak tahu masih bisa nge-YouTube ya. Semoga aja masih bisa main game lagi ya, atau upload video lagi gitu ya guys ya. Ya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Gusti Hongki ya. Ceritakan pengalaman yang seru saat di Taiwan, Fox Playthrough Q&A. Oke, pengalaman. Oke, bentar ya guys ya, sebelum aku menjawab pertanyaan ini aku mau nunjukin kalau ini ada sebuah kastil ya guys ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau Fox Playthrough itu sebenarnya suka yang namanya kastil dan berbau kerajaan, dan makanya aku memilih background ini ya. Ya sorry banget kalau ada ini tempat pembakaran ya, sebenarnya tempat pembakaran mayat ya, mayatnya Taiwan. Cuma nggak apa, kita fokus ke sana aja, ke itu ke kastilnya ya guys ya. Atau mau ke sana? Bentar ya, aku cek. Kayaknya di sana bagus deh. Oh oke. Kayaknya pemandangan di sebelah sini lebih bagus ya. Jadi kayak ada jalan lurus kayak gitu. Walaupun mukaku agak gelap, cuma nggak apa-apa. Nanti aku terangin dikit. Dan di sana ada sunset ya guys ya. Ini kalau di Indonesia udah ada suara azan, cuma di Taiwan karena minoritas Muslim jadi nggak ada suara azan dan tenang. Walaupun sekarang udah jam 18.36 ya guys ya. Oke, langsung aja kita akan menjawab pertanyaannya Gusti Hongki. Ceritakan pengalaman yang seru saat di Taiwan. Well, pengalaman yang paling seru di Taiwan itu saat laptopku hilang. Jadi aku sekedar mau menceritain lagi ya guys ya. Sekitar
bulan Januari kemarin itu aku sempat kehilangan laptopku yang biasa aku buat main game, buat konten, buat nugas, semuanya ada di situ dan data-data itu di situ semua. Itu berawal dari waktu aku sempat aku tinggal laptopku itu di musola. Jadi di asramaku itu sempat ada tempat musola luas banget, itu di lantai 2, dan itu nggak ada orang selain aku yang datang ke situ. Soalnya emang karena jarang orang sholat di situ, dan kebanyakan itu orang-orang temanku yang muslim itu sholatnya di kamar. Jadi mereka nggak selalu sholat di di lantai 2. Kemudian waktu itu aku sempat pergi ke luar kota buat jajan kayak gitu, bahasanya ya jajan. Terus pulang-pulang sekitar jam 7 atau jam 8 malam itu aku pas ngecek ke lantai 2 lagi, laptopku udah hilang, kemudian keyboardku hilang, dan juga mouseku hilang. Kemudian tongsis yang biasa buat aku rekaman itu juga hilang, padahal itu aku beli dari Indo dan semuanya tuh beli dari Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku kan udah sempat bikin live juga ya, live tentang waktu aku kehilangan laptop dan kenapa aku off laptop waktu itu. Jadi waktu itu aku sempat lapor polisi juga tentang laptopku yang hilang. Kemudian aku dilayani waktu itu, walaupun aku dengan bahasa Mandarinku yang terbatas ya waktu itu ya. Tapi aku akhirnya menggunakan pakai bahasa Inggrisku buat ngobrol, dan kebetulan polisinya bisa pakai bahasa Inggris. Orangnya seperti ini guys, nanti kalian cek aja. Maksudnya fotonya seperti ini ya. Nah ini, kalian nggak bisa ngecek sih, aku kasih di sini. Ini orang satu-satunya polisi yang ngebantu aku menangani kasus ini waktu laptopku hilang gitu. Kemudian hal yang seru dari aku kejadian ini tuh waktu kita bersama-sama sama penjaga asrama, temanku yang nerjemahin pakai bahasa Mandarin, kemudian polisi ini sama papi asrama ya, atau penjaga asrama itu, kita ngecek bareng-bareng CCTV ya. Kemudian waktu kita ngecek CCTV, polisinya sempat nanya, kenapa laptopmu itu mahal banget kayak gitu. Waktu itu kan aku belinya merek Asus VivoBook yang ke-15 atau 16 aku lupa aku. Itu aku beli dari Indo. Waktu itu aku beli sekitar tahun 2020 dan itu harganya 17 juta. Itu bawaan ya, hanya 12 giga. Ya 500 gigaan lah itu bawaannya. Sebelum aku upgrade 1 tera, ya 1 tera itu sekitar 1 juta, jadi harusnya ya sekitar 20 juta lah ya. Kalau ditambahin dengan harga file-file yang ada di dalam, itu harusnya lebih dari 20 juta untuk harga untuk harga laptopnya sendiri ya. Kemudian polisinya nanya ke aku waktu itu, kenapa laptopmu harus mahal-mahal banget kayak gitu. Oh soalnya aku main game, aku bilang kayak gitu. Aku main game jadi wajar kalau aku laptopku mahal. Terus sempat 1 menit gitu dia loading dulu, terus dia sempat nanya juga, kenapa main game harus laptopnya mahal banget kayak gitu? Kenapa nggak laptop yang kecil-kecilan kayak gitu, yang biasa-biasa aja? Soalnya waktu itu aku sempat mikir aku nggak mau nunjukin identitasku sebagai YouTuber kayak gitu. Soalnya kayak nggak mau orang-orang tahu kayak gitu loh. Kalau aku tuh content creator juga, sempat upload video di YouTube. Cuma karena ini berhubungan dengan masalah aku kehilangan laptop, jadinya akhirnya aku jujur ke polisinya. Aku punya channel YouTube, dan mostly kebanyakan dari videoku itu adalah aku bermain game, dan aku juga butuh buat editing video. Jadi wajar kalau aku butuh laptop yang harganya segini dengan kapasitas yang segini kayak gitu. Kemudian hal yang uniknya dan lucunya adalah polisinya sempat penasaran, oh kamu YouTuber ya kayak gitu, kamu YouTuber ya, coba. Dia pakai HP-nya, dia ngasih ke aku HP-nya, waktu itu iPhone masih ingat. Dia ngasih ke aku HP-nya, kemudian coba cek channelmu yang mana, aku mau lihat kayak gitu. Kamu bohong ya kayak gitu. Dia bilang dia kira bohong guys, padahal enggak. Akhirnya aku ketik waktu itu, dan alhamdulillah ya waktu itu aku udah sempat sampai 1000 subscriber. Jadi waktu aku tunjukin ke dia, ini channelku kayak gitu. Wah, dia kaget guys. Dia kaget karena aku udah dapet 1000 subscriber. Dia mandang itu 1000 subscriber kayak udah gede banget gitu, kayak seakan-akan 1 juta subscriber, padahal 1000 subscriber itu kayak nggak ada apa-apanya sebenarnya gitu, masih kecil kayak gitu. Aku juga mikirnya juga sebenarnya kayak gitu. Kemudian hal yang unik lagi apa coba? Yaudah, aku subscribe. Cedik. Wah, gila di situ aku sempet shock kayak gitu. Gimana bisa gitu? Aku nggak kenal dia. Polisinya ini cewek ya guys ya, dan dia tuh udah nikah sih. Aku sempat lihat karena dia punya cincin di sini. Biasanya kalau udah punya cincin kan berarti dia udah nikah kan. Dia subscribe orang asing yang mempunyai masalah kehilangan laptop kayak gitu.
aku kayak kaget aja gitu, jujur kaget banget, nggak nyangka kalau seorang polisi Taiwan bakalan subscribe channelku. Jadi 1200 subscriber yang aku punya sekarang, satu subscriber dari 1200 itu adalah seorang polisi Taiwan, ya guys ya. Dan sebenarnya ada orang lain lagi, ada satu polisi lagi cowok kayak gitu yang nangani aku, yang bantu aku masalah kehilangan laptop ini. Orangnya kayak gini ya guys ya, aku kasih 1 detik aja foto ya, semoga aja polisinya juga nggak nonton video ini, karena dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti bahasa Inggris dikit-dikit sama Mandarin doang. Jadi semoga aja dia nggak lihat. Ini dia, ting. Polisinya ini yang cowok ya, yang bantu aku juga. Oke. Nah seperti itu. Jadi semoga aja dia nggak notice ya. Ntar jangan-jangan dia datang ke kamarku langsung, oh kamu bikin video ya, video tentang ini ya, kayak gitu. Ini kenapa ada fotoku gitu, wah bahaya sih. Bahaya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk Q&A-nya. Terima kasih buat 2 orang yang nanya. Jadi video ini bakalan jadi pendek banget, nggak apa-apa. Setidaknya bisa menjawab 2 pertanyaan yang yang ingin kalian tanyakan ini, ya guys ya. Baiklah semuanya, cukup sekian dulu untuk seri Q&A. Terima kasih buat 2 orang ini yang bertanya. Oke, sebenarnya ada 1 orang lagi yang bertanya ya, cuma aku nggak mau jawab karena dia nggak ngasih aku hashtag ya. Fox Playthrough Q&A-nya nggak ada, jadi no, thank you. Thank you, I'm sorry ya buat Hexa, I'm sorry, bye-bye. Bye-bye semuanya, dan see you in the next video. Bye-bye.時間在下500個，在下500個，三二兩一，大家安排300塊。